Halo kakak-kakak semuanya. Halo, kita tunggu dulu yang baru bergabung Kak. Wow. Tunggu dulu nanti sih kita mulai kalau BPJS Kesehatan. sudah di tengah Mika? Ini harus kan merapat di sini lagi Iya, deh, berapa Kak. sini lagi? Ya, mesin naiknya. Nurul Kijma. Oke, Kak Latif sambil kita tunggu teman-teman yang baru bergabung. Kak Latif boleh cerita sedikit dong terkait kegiatannya sehari-hari sebagai Duta BPJS Kesehatan. Kalau saya setiap harinya itu Kak Latifa itu setiap hari berkunjung dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya. Jadi aktivitas sehari-hari saya boleh dibilang 60% atau mungkin 70%-nya itu ada di rumah sakit. Oke, di rumah sakit biasanya temui siapa ini Kak? Petugas rumah sakit kah atau orang-orang yang sedang rawat inap atau yang sedang lakukan rawat jalan di rumah sakit? Banyak sih kalau di rumah sakit kita ketemu dengan pasien, ketemu dengan nakes, pasiennya itu pun yang rawat inap, rawat jalan, terus kadang-kadang juga ketemu dengan manajemen rumah sakitnya kalau ada sesuatu yang mau kita diskusikan. Oke. Ada sih Kak, ada nggak sih cerita-cerita yang terharu atau cerita-cerita lucu selama melakukan kunjungan di rumah sakit? Banyak sih Kak, mungkin saking banyaknya itu saya sudah lupa. Ada yang masih teringat atau seperti apa? Kalau yang ingat ya mungkin karena bukan lucu sih, tapi Terharu. mungkin berkesan. Oh ternyata sepenting itu kehadiran kita di tengah-tengah pasien, melihat bagaimana mereka keluh kesahnya selama dilayani. Nah contohnya misalnya pernah kita, dan mungkin ini sering sih kita lihat, oh ada pasien yang mungkin karena kurangnya komunikasi itu membayar di rumah sakit, ada obatnya lah yang dibeli. Nah setelah kita komunikasikan, nah, itu kita dapat solusinya. Rumah sakit menyiapkan obatnya dan peserta dikembalikan uangnya. Jadi kehadiran kita sebegitu berharganya, dan itu sih mungkin pengalaman yang cukup berkesan selama ini, karena kita hadir di rumah sakit itu berdampak. Jadi yang awalnya pasien banyak yang merasa kenapa seperti ini, keluhannya banyak yang mungkin antrinya lama. Nah dengan kehadirannya kita bisa membantu rumah sakit untuk mengurai antrean itu. Oke, luar biasa. Kayak itu salah satu peristiwa yang berkesan untuk selama bertugas sebagai BPJS 1. Terus kalau misalkan ini Kak, ada nih rekan saya atau keluarga saya yang mengalami hal serupa yang seperti Kak Latif tadi, ceritakan gimana saya bisa menghubungi Kak Latif nih sebagai petugas BPJS 1. Nah menariknya Kak Latifa, kalau di rumah sakit itu, di setiap rumah sakit yang kerjasama BPJS Kesehatan, kita ada foto yang dipasang untuk setiap petugas BPJS 1-nya. Nah kalau saya ini petugas BPJS 1 namanya. Jadi BPJS 1 itu di semua rumah sakit wajib dipasang fotonya. Foto itu ada nomor HP. Jadi misalnya pun kita tidak berada di rumah sakit itu, kita lagi ada di rumah sakit lain atau sudah pulang ke kantor, peserta bisa menghubungi kita melalui nomor WA yang itu. Wah luar biasa, BPJS Kesehatan betul-betul sudah memfasilitasi untuk melakukan pengaduan ataupun permintaan informasi melalui petugas BPJS 1. Kayak ini bisa dihubungi setiap pukul berapa dan akan diresponnya kapan nih Kak Latif? Kalau menghubunginya sebenarnya sesuai jam kerja sih Kak, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hanya saja mungkin karena gampangnya aksesnya, jadi beberapa peserta itu tetap menghubungi kita di malam hari dan itu tetap kita respon. Hanya saja disarankan untuk menghubungi itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalaupun tidak sempat dijawab pada saat di luar jam kerja, itu insya Allah kita jawabnya di hari berikutnya. Oke, luar biasa sekali ya petugas BPJS 1. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya butuh informasi ataupun mendapatkan
keluhan-keluhan di rumah sakit, boleh hubungi langsung petugas BPJS 1 yang bisa dihubungi di poster rumah sakit Kak ya. Betul. Ya, jadi petugasnya itu berbeda-beda. Jadi tergantung dari petugas yang bertugas di rumah sakit. Oke. Untuk teman-teman yang bergabung, sekiranya mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat di kolom komentar karena ada saya Latifa dan rekan saya. Latif, nama kita mirip ya Mirip Kakak. ya. Boleh langsung tulis di kolom komentar, akan menemani selama 1 jam ke depan. Oke. Oke, jadi kakak-kakak kalau ada yang mau dipertanyakan, boleh diketik di kolom komentarnya, nanti kita bantu jawab. Iya. Oke, ini mungkin belum ada yang bertanya ini Kak Latif. Sambil menunggu teman-teman boleh respon dulu dong di kolom chat, asalnya dari mana biar kita tahu juga dari mana. Kalau kita sendiri nih, kita dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo. Palopo ini di mana nih Kak Latif? Kalau Palopo itu adanya di Sulawesi Selatan Kakak. Oh, di Sulawesi Selatan. Jadi tepatnya di 8 jam dari kota? 8 jam dari kota Makassar. Oke. Oh ini, wah luar biasa ada Wow, rekan kita dari Riau. Halo kakak, dari Riau. Ini ada pertanyaan dari Kak Reli. Kakak Reli, bagaimana kalau udah 1 hari 1 malam belum dapat kamar? Iya. Nah, kakak ini sekaligus menyampaikan kalau di IGD memang sewaktu-waktu itu kondisi rumah sakitnya itu kadang full. Jadi mau tidak mau peserta itu untuk sementara waktu dirawat di IGD. Tetapi tenang, kalau misalnya gimana solusinya? Kakak kalau misalnya dirawat sudah lewat dari 6 jam atau mungkin 1 harian tapi belum dapat kamar, dari rumah sakit itu boleh menawarkan ke pasien untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat yang tersedia kamarnya dan tersedia dokter spesialis yang dibutuhkan. Oke, jadi peserta berhak untuk memindahkan ya Kak ya? Ya, jadi pada saat pesertanya itu di rumah sakit, ketika kamar rawat inapnya full, itu ketentuannya boleh dititip 1 tingkat di atasnya Kak Latifah. Misalnya kakak Reli haknya kelas 2. Kakak Reli itu punya hak apabila kelas 2 full, itu kakak Reli bisa dititip 1 tingkat di atas kelasnya, yaitu kelas 1 selama maksimal 3 hari tanpa dikenakan biaya kakak. Cuma kalau hak kelasnya juga di atasnya itu penuh, pilihannya itu boleh dirawat 1 tingkat di bawahnya, artinya di kelas 3. Tapi kalau kakak Reli tidak bersedia, kakak boleh dirujuk ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit lain yang sarana prasarananya itu memenuhi. Salah satunya kamarnya, terus penunjang medisnya. Mungkin penyakitnya kakak butuh penunjang yang tidak ada di rumah sakit itu, tidak bisa dirujuk juga. Jadi seperti itu kakak. Jadi kalau untuk pelayanan di IGD-nya seperti itu. Kadang-kadang memang ada hari di mana semua kamar rawat inap penumpukan Kak ya? Iya, menumpuk karena kamar rawat inapnya full. Jadi seperti itu. Oke, ini pertanyaan lanjutan dari Kak Nurul Hikmah. Mbak Mas, kalau korban kecelakaan lalu lintas itu siapa yang jamin? Kalau korban kecelakaan lalu lintas itu kita lihat dulu kasusnya, ini kecelakaan ganda atau tunggal. Nah, kalau kecelakaan ganda itu yang dijaminnya itu dari Jasara Harja terlebih dahulu. Untuk biaya jaminannya itu maksimal 20 juta plafonnya. Setelah itu baru beralih ke BPJS Kesehatan. Namun kalau untuk kecelakaan tunggal itu setelah diverifikasi oleh Jasara Harja dan itu dinyatakan bukan kasus kecelakaan ganda, maka itu akan dialihkan ke BPJS Kesehatan. Itu apa syaratnya sih Kak kalau ketika terjadi kecelakaan kemudian penjaminnya adalah BPJS Kesehatan, harus melampirkan apa? Yang pertama dipastikan kepesertaannya aktif kakak. Kalau untuk penjaminannya itu kepesertaannya harus aktif. Terus yang kedua harus ada laporan polisinya. Oke, jadi dipastikan jika mengalami kecelakaan lalu lintas itu melampirkan surat keterangan kepolisian ya? Betul, surat laporan polisinya. Oke, yang kemudian dilaporkan ke pihak rumah sakit untuk penjaminannya. Terus, ini ada dari Kak Istiharo, luar biasa Kak kita. Dari Jawa Tengah. Halo kakak. Oke. Mama 2R, bisa nggak prabayar pindah ke tidak bayar? Tidak bayar boleh.
Boleh. Ini untuk peserta mandiri yang ingin beralih ke Tanggungan pemerintah biasanya ya, sih, Kak. penerima bantuan iuran Kak ya, yang iurannya dibayarkan sama pemerintah. Oke. Nah, kalau untuk alurnya Kak, yang pertama ini Kak Mama 2R domisilinya di mana Kak? Boleh tulis di kolom chatnya. Kalau kita sendiri di Kota Palopo ini untuk pengusulan sebagai penerima bantuan iurannya itu mengusul di kantor kelurahan untuk didata di sana. Nah, nanti datanya dari kantor lurah yang teruskan ke Dinas Kesehatan, kemudian ke BPJS Kesehatan. Nah, kalau ditanya apakah prabayarnya masih wajib dibayarkan ketika lakukan pengusulan? Masih. Jadi selama datanya belum alihkan sebagai penerima bantuan iuran, peserta masih wajib bayar iuran mandirinya Kak ya? Betul. Betul. Jadi nanti sembari diusulkan, sembari dicek juga apakah sudah aktif sebagai tanggungan pemerintah. Seperti itu. Untuk kakak-kakak yang baru bergabung mungkin boleh share ke teman-temannya semua karena ada kami dari BPJS Kesehatan Cabang Palopo yang akan menemani semuanya teman-teman selama 1 jam ke depan. Oke, jadi kalau ada yang mau ditanyakan kakak boleh ketik di kolom komentar. Chat, iya. Wah, Mama 2R dari Riau ya? Dari Riau. Masya Allah. Oke, di Riau. Mana sih ini? Jadi kakak-kakak kalau ada yang mau ditanyakan masalah BPJS Kesehatan silakan diketik di kolom komentar. Iya. Nanti kita bantu jawab. Boleh langsung tulis saja di kolom chat kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, apa tadi makan ya? Oh iya, untuk pendaftaran, perubahan data dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara layanan tanpa tatap muka, tanpa perlu datang ke kantor. Caranya ada banyak Kak. Pertama bisa melalui mobile JKN. Ini ada di atas saya ada mobile JKN, kemudian ini di download di App Store ataupun Play Store. Kemudian ada Pandawa, nomor Pandawa di 08118165 ini WA. Jadi kakak-kakak yang butuh layanan, pendaftaran ataupun perubahan data boleh langsung WhatsApp di nomor ini. Tidak perlu datang ke kantor, cukup di rumah saja melalui handphone untuk melakukan layanan administrasi di rumah. Kemudian ada namanya Rehab. Rehab ini apa? Kak Latif nih. Rehab itu rencana pembayaran bertahap. Oke, jadi bagi kakak-kakak yang memiliki tunggakan, itu bisa melakukan pembayaran rehab, mengikuti program rehab untuk melakukan pencicilan untuk tunggakannya. Namun selama mengikuti program rehab ini, kepesertanya belum bisa digunakan. Seperti itu. Ini kayaknya rendah-rendah sih memang. Tamponnya juga 31. Tadi sempat 100. Iya. Oh, kayaknya harus end live dulu baru mulai lagi deh. Iya, end live dulu kapan di? Bentar nah. Ini ada dari Kak Reli. Kalau BPJS-nya mati gimana? Itu bisa nggak dipakai jalan? Kalau BPJS-nya mati gimana Kak Reli? Kalau BPJS-nya sudah nonaktif sekarang itu baiknya itu dialihkan terlebih dahulu. Kalau misalnya sekarang BPJS-nya Kak Reli itu statusnya tanggungan pemerintah terus sudah nonaktif, itu diurus terlebih dahulu Kak di dinas kesehatan atau di dinas sosialnya. Setelahnya, atau kalau misalnya kakak mau yang lebih cepat itu boleh ke Mandiri. Mam Nasril mau tanya apa bisa BPJS yang Mandiri berubah ke BPJS Ketenagakerjaan dan gimana caranya? Kalau untuk peralihannya ke BPJS yang Ketenagakerjaan yang ditanggung tempat kerja itu syaratnya kakak itu harus terdaftar dulu sebagai karyawan atau keluarganya kakak suaminya terdaftar sebagai karyawan. Karena itu nanti otomatis akan menjadi tanggungan Kak kalau sudah masuk menjadi karyawan. Oke, jadi dipastikan kakak terdaftarnya sebagai karyawan ya. Mungkin dikenalnya PPU, pekerja penerima upah. Dan ketika kakak terdaftar sebagai PPU itu berhak menanggung pasangan, suami istri atau dengan maksimal 3 orang anak. Jadi kakak kalau misalnya mau beralih ke BPJS yang tanggungan perusahaan, tempat kerja ya, PPU. Peserta penerima upah itu
bisa nanti dilapor ke perusahaannya. Suami atau istri itu bisa menanggung maksimal 3 orang anak dan Jadi, pasangannya. Pelaporannya melalui HRD Kak ya, atau badan usahanya di tempat kerjanya. Kakak Juan, kapan pemutihan dilakukan? Kalau untuk pemutihan sampai saat ini BPJS Kesehatan masih menunggu informasi dari pemerintah pusat Kakak. Jadi sama-sama kita sekarang masih menunggu. Ya semoga kebijakannya cepat diumumkan ke publik dan ada kepastian. Iya, jadi untuk kakak-kakak yang butuh informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, boleh langsung follow kami atau di BPJS Kesehatan RI melalui TikTok, Instagram maupun media sosial lainnya untuk bisa mendapatkan informasi terkait BPJS Kesehatan. Oke, jadi untuk informasi terkait dengan pemutihan tunggakan, kakak-kakak informasi yang valid itu, yang resmi itu dari BPJS Kesehatan Kesehatan, ya. ataupun dari kementerian terkait ya kakak. Jadi jangan, mohon untuk tidak percaya dari sumber-sumber yang tidak terverifikasi informasinya. Iya, betul. Oke. Hadir kakak Elda Cahyadi. Halo kakak Elda, boleh ketik di kolom komentarnya, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini Kak, Mama 2R, apakah saya bisa dibantu untuk pindah ke tidak bayar? Kalau untuk pindah ke BPJS yang tidak bayar, bayar, kakak itu kewenangannya ada di pemerintah. Jadi kami paling bisa bantunya itu mengarahkan saja kak. Jadi kalau untuk pindah dari mandiri yang berbayar ke yang gratis, Iya. itu caranya dilapor dulu ke kantor lurah atau kantor desa. Setelahnya itu kakak kalau misal dari kantor desanya arahkan langsung ke dinas sosial atau dinas kesehatan, nah kakaknya boleh bawa pengantar yang itu. Iya betul. Ini lanjut dari Kak Susan USM. Bisa nggak ngeluarin salah satu anggota keluarga dari BPJS Ketenagakerjaan? Kak, ini kenapa mau dikeluarin anggota keluarganya? Apakah sudah meninggal atau seperti apa? Boleh tulis dulu di kolom chat Kak ya. Atau mungkin usianya sudah lewat dari usia tanggungan Kak Latifah? Bisa jadi. Jadi ada banyak penyebabnya Kak kenapa mau dikeluarin. Jadi boleh tulis dulu Kak di kolom chat ya kenapa mau dikeluarin untuk anggota keluarganya. Jadi salah satu alasannya itu ya mungkin karena sudah lewat usia tanggungan, itu boleh digantikan dengan Saudaranya. saudaranya Ya. atau anak keempat. Oke. Dari Kak Ila Mustafida. Kak mau tanya gimana cari aktifin BPJS dari pemerintah yang non aktif dan Dari pabrik tapi yang tidak yang bayar. dibayar. Oh, maksudnya ini penerima bantuan iuran Kak ya, yang iurannya dibayarkan sama pemerintah. Ini sama dengan pertanyaannya Kak Vin. Kalau mau urus dari BPJS Mandiri ke BPJS gratis gimana Kak? Nah kalau mau Peralihan ke penerima bantuan iuran gimana ini Kak? Oke, jadi kakak sekarang sudah tidak bekerja, terus mau mengalihkan ke tanggungan pemerintah kakak Latifah. Nah caranya itu gimana? Itu sama dengan yang sebelumnya, kakak boleh lapor ke pemerintah setempat, lalu diusulkan ke dinas kesehatan atau dinas sosial setempat. Oke, ini dari Kak Elda. Kakak, aku dapat WA. Katanya status JKN aku nggak aktif lagi. Gimana Kak? Ini bisa diaktifkan Kak? Mau daftar sebagai peserta apa? Apakah mau daftar sebagai peserta mandiri atau? Dulu baru kayaknya mulai lagi deh. Kayaknya bisa di cut baru di akhir. Oh gitu. Oke. Oke. Kak mau tanya gimana caranya aktifkan BPJS pemerintah yang dinonaktifkan dari Yang ini tadi Kak, sudah. yang Elda. Oh kakak, kalau untuk pengalihannya itu pengusulannya tetap bisa dilaporkan, hanya saja kalau sisa wajib bayarnya itu tidak bisa dihapuskan. Iya betul Kak. Jadi nanti sambil diusulkan, sambil kakak usahakan untuk melunasi tunggakannya. Jadi nanti kalau misalnya berat dilakukan pelunasan sekaligus, boleh dicicil kakak pakai program rehab. Iya. Boleh langsung daftar rehabnya. Cara daftar rehabnya itu melalui aplikasi Mobil JKN atau bisa mengunjungi kantor cabang terdekat. Jadi bisa mengetahui informasi terkait jumlah tunggakannya. Oke, kakak Mahmud, maaf nanya BPJS pemerintah gak aktif dan lama belum dilaporkan tapi belum aktif-aktif sekarang. Oh iya sih kak, kalau untuk BPJS pemerintah itu tanggungan berdasarkan pengusulan iya, kayak berdasarkan pengusulan dan ketersediaan kuota dari pemerintah masing-masing daerah. Jadi untuk kakak-kakak yang lakukan pengusulan sebagai penerima bantuan iuran itu wajib mengecek tiap bulannya apakah sudah aktif atau belum.
Dan yang baru bergabung boleh langsung share ke teman-temannya dan tulis di kolom chat untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Kak, BPJS tadi yang berbayar terus dialihkan ke PBI itu tunggakannya yang gimana? Kalau untuk tunggakannya itu untuk yang sudah dialihkan ke PBI itu tetap menjadi wajib bayar Kakak Zikri. Jadi kalau misalnya sudah berhasil dialihkan ke pemerintah tapi masih ada sisa tunggakan itu masih menjadi wajib bayar. Tapi kalau kakak misalnya berat melunasi sekaligus, boleh dicicil lewat program rehab kakak. Tapi kakak harus mengetahui bahwa mengikuti program rehab itu belum bisa gunakan selama masih mengikuti program ini. Kalau BPJS-nya tidak aktif. Tidak aktif iya. Tapi kalau aktif, nah boleh kok. Boleh kayak oke seperti itu. Ini lanjut Kak. Pertanyaannya dari Alam Coki-Coki, ini BPJS Kabupaten mana? Kita dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Palopo Kak. Di Sulawesi Selatan Kak. Sulawesi Selatan. Lanjut dari Kak Zikri. Ini tadi ya yang sudah ditanyakan terkait tunggakannya. Kakak Susan, mama tiri saya sudah menikah lagi, gimana caranya ngeluarinnya? Kalau untuk pisah datanya itu, kalau misalnya kakak sudah pisah kartu keluarga, itu boleh dilapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat Kak, nanti dibantu pisah datanya. Iya. Berdasarkan kartu keluarga yang yang terbaru. Tapi ini harus dipastikan ya Kak, kartu keluarganya itu sudah pisah. Jadi maksudnya kakak sudah punya kartu keluarga tersendiri. Iya. Lanjut dari Kak Hu. Kak, maaf kalau mau cetak kartu gimana caranya? Kakak, mohon maaf saat ini BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan kartu kembali karena kami sekarang sudah menggunakan kartu digital yang bisa diakses di aplikasi mobile JKN. Silahkan download aplikasi ini di Play Store ataupun App Store. Di situ bisa mendapatkan banyak manfaat terkait aplikasi mobile JKN. Salah satu ada kartu, kemudian bisa lakukan perubahan data, ambil nomor antrian juga bisa di sini. Kalau kakak mau berobat, boleh ambil antriannya di aplikasi saja. Tidak usah pagi-pagi ke rumah sakit rebutan nomor antrian. Termasuk ada berita-berita terbaru ada di aplikasi mobile JKN kayak. Jadi kakak-kakak bisa mendapatkan informasi terpercaya di aplikasi mobile JKN ini. Oke. Kakak maaf kalau mencetak kartunya. Makasih infonya. Makasih kembali kakak. Apabila BPJS, Assalamualaikum, apa bisa BPJS Mandiri beralih ke KIS? Boleh kak. Waalaikumsalam, boleh kak. Ini KIS, mungkin ini perlu diuruskan Kak Latif ya. KIS itu Kartu Indonesia Sehat. Itu nama kartunya Kak. Nah, kami ada beberapa segmen peserta. Kalau KIS itu ada kepesertaan. Yang pertama mandiri yang berbayar Kak. Terus yang kedua tanggungan pemerintah, ada tanggungan pemerintah daerah, ada tanggungan pemerintah pusat. Terus yang pekerja, ada yang pekerja swasta, BUMN, ASN, TNI Polri dan lain-lain. Oke. Kemudian dari Kak Anggrek, Kak itu katanya ada pemutihan, bener nggak ya? Oke Kak, ini untuk terkait pemutihan mungkin ini yang paling banyak Kakak tanyakan ataupun kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait ini. Jadi silahkan pantau saja media sosial BPJS Kesehatan RI untuk mendapatkan informasi terpercaya ya. Karena untuk terkait ini masih sementara penyusunan ya dari peraturan presiden yang akan keluarkan. Jadi kalau untuk pemutihannya itu nanti kita tunggu dari info pemerintah pusat ya guys. Iya betul. Dari Kak Limon Citas, BPJS di mana ini Kak? Kami dari Palopo Kak. Hadir Palopo Kakak. Palopo dari Sulawesi Selatan. Kakak Bintang Leo, Kak BPJS ku sudah 8 tahun tidak bayar, apakah bisa diaktifkan dan apa kena denda? Nah gimana tuh Kak, kalau misalnya 8 tahun sudah menunggak gimana caranya aktifkan? Bagi peserta mandiri yang memiliki tunggakan selama 8 tahun, BPJS Kesehatan itu hanya menagihkan sebanyak 2 tahun. Jadi 6 tahunnya diapakan nih Kak Latif? Oke, 6 tahunnya itu alhamdulillah pemerintah membatasi Kak, jadi cuma 2 tahun saja yang ditagihkan. Jadi yang 6 tahun ini diputihkan sehingga kakak tidak perlu melakukan pembayaran. Oke, tapi hati-hati ya kakak, kalau nanti iurannya dilunasi pada saat mau digunakan akan kena denda. Oke. Nah kalaupun ternyata kakak merasa berat untuk lakukan pembayaran, boleh langsung ikut program rehab. Oke. Rencana pembayaran bertahap alias dicicil. Jadi pemerintah sudah kasih kebijakan maksimal 2 tahun yang dibayar. Terus kalau misalnya berat melunasi sekaligus boleh dicicil Kak, tenang. Iya. Oke. Lanjut. Kak
macam mana ngurus BPJS pribadi yang berbayar Kak? Kak Galuh domisili mana Kak? Untuk ngurus BPJS mandiri, pribadi maksudnya mandiri ya, yang dibayar tiap bulan. Oke, kalau yang dibayar tiap bulan gimana Kak? Cara paling gampangnya deh. Cara paling gampangnya melalui Pandawa Kak. Pandawa sekarang udah pasti punya WhatsApp kan? Langsung save nomor Pandawa kami di 08118165 165. Ini harus ke kantor Kak kalau Nggak Pandawa? perlu Kak, jadi Kak Galuh tinggal save ini nomor, save sekarang Kak ya, save sekarang nomornya, kemudian tinggal katakan halo siang, nanti tinggal kirim formnya sendiri. Oke, jadi nanti otomatis Kak ada balasannya? Balasannya, nah Kak Galuh nggak perlu datang ke kantor, cukup di rumah saja, itu yang pertama. Yang kedua bisa juga melalui Pandawa, Mobile JKN, untuk pendaftaran peserta mandirinya. Oke, jadi Kakak Galuh kalau mau urus BPJS pribadi atau yang berbayar tidak perlu repot-repot ke kantor BPJS, tidak perlu repot-repot mengantri, lewat handphone saja Kak, dicek di WA, yang disiapkan itu KTP dengan buku rekeningnya Kak. Iya betul. Gimana kalau nggak punya HP katanya, kalau nggak punya HP boleh pinjam HP temennya Kak. Iya, atau kakak bisa langsung kunjungi saja kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, untuk mendapatkan pelayanan. Kalau masih punya tunggakan tapi BPJS PBI ya bisa dipakai atau tidak. Gimana ini Kak Latif? Kakak Muhammad Sikri, sebenarnya kalau kepesertaan kartunya aktif itu boleh kok Kak, boleh dipakai dan itu dijamin pelayanan kesehatannya, hanya saja kalau tunggakannya itu tidak bisa dihapuskan, jadi masih menjadi wajib bayarnya. Jadi kalau kakak sudah beralih ke PBI terus ada tunggakan, boleh rehab aja Kak ya, rehab aja tunggakannya supaya bisa lebih ringan. Lanjut dari Kak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak Dian, sehat-sehat. Kak mau bikin BPJS gratis Kak Sarip Mapudin, boleh Kak, boleh kalau mau yang gratis boleh. Nanti ngusul Kak ya di domisilinya. Dilaporkan di kantor desa atau kantor lurahnya Kak. Nah nanti dari kantor desa atau kantor lurah lapor ke dinas kesehatan atau dinas sosialnya. Nah kalau tempat tinggalnya Kakak Sarip itu statusnya seperti di kotanya kami di Palopo, itu kalau didaftarkan boleh aktif langsung bulan itu. Tapi ini kondisinya beda-beda ya Kakak, masing-masing daerah. Karena ada juga daerah yang disesuaikan dengan ketersediaan kuotanya. Iya, jadi nanti Kakak boleh cari informasi lebih lanjut melalui Pemda setempatnya untuk diusulkan sebagai penerima bantuan iuran. Ini dari Kak 10 Reni Puspita. Untuk menonaktifkan salah satu anggota keluarga, apa harus ke kantor BPJS? Ini kenapa mau dinonaktifkan Kak? Apakah meninggal dunia atau seperti apa? Atau mungkin ke luar negeri? Iya betul, itu bisa dinonaktifkan Kak ya bagi peserta mandiri, bisa melalui layanan tanpa tatap muka di Pandawa Kak. Jadi nggak perlu datang ke kantor, bisa WA ini nomor untuk mengeluarkan anggota keluarga yang tidak dalam satu kakak. Lanjut dari Kak D. Kak, kalau umur 21 itu bisa pisah dari ortu ya bayarnya, jadi bayar sendiri gitu. Kakak masih kuliah enggak? Atau pertanyaannya sekarang, Kakak D itu orang tuanya kerja atau tidak? Atau misalnya PNS kah atau karyawan? Sepertinya bekerja. Oh, sepertinya bekerja. Iya, kalau dari pertanyaannya Kak D dia kerja, orang tuanya kerja. Orang tuanya kerja. Tapi kalau Kakak sudah tidak kuliah, artinya sudah nggak bisa dijamin. Kalau memang masih kuliah, silakan lampirkan surat keterangan kuliah atau bukti pembayaran SPP-nya ya. Jadi kalau Kakak D masih kuliah, meskipun umurnya 21 tahun masih bisa ditanggung sampai maksimal 25 tahun dengan catatan Kakak D masih kuliah. Iya. Dari Kak Empit, cara bikin BPJS buat bayi baru lahir gimana Kak? Oke, usia bayinya berapa Kak? Kalau misalkan usia bayinya masih di bawah 3 bulan, itu bisa menggunakan surat keterangan lahir dari rumah sakit atau puskesmasnya. Kalau sudah lebih 3 bulan gimana Kak Latif? Kalau sudah lebih dari 3 bulan, kakak anak bayinya harus terdaftar di kakaknya, harus punya NIK terlebih dahulu ya Kak. Oke. Selanjutnya dari Kak Siti dan Kak Putri, ini kayaknya pertanyaannya. Bisakah berobat ke luar daerah pakai BPJS daerah dan ambil surat rujukan? Nah ini yang harus kami luruskan. Kalau misalnya kakak lagi jalan-jalan ke luar daerah terus tiba-tiba sakit, itu boleh dilayani di puskesmas manapun yang kerjasama BPJS. Terus kalau misalnya harus dirujuk itu boleh
Tapi catatannya rujukannya itu atas pemberian dari dokter. Artinya dokter yang menyarankan untuk rujuk, bukan atas permintaan sendiri. Karena kalau sesuai dengan Perpres 59 tahun 2024 itu rujukan atas permintaan sendiri itu tidak dijamin, Kak. Iya. Karena memang kalau kakak mau dirujuk itu harus dokternya melihat dulu ini sakitnya apa, harus sama spesialis apa. Nah, seperti itu maksudnya, Kak. Lanjut dari pertanyaan Kak Mawar. Kak mau tanya, ketika bayi lahir di rumah sakit kan didaftarkan pihak rumah sakit BPJS. Untuk bayinya apakah itu udah aktif? Nah, ketika bayinya sudah didaftar di rumah sakit, keluarga harus melaporkan untuk dilakukan perubahan nama. Jadi jika sudah keluar dari rumah sakit, silakan buat namanya dulu di kartu keluarga. Setelah itu melaporkan ke BPJS Kesehatan. Tapi kalau ibunya misalnya tanggungan pemerintah, itu harusnya bayinya setelah didaftarkan langsung aktif. Iya. Tapi ini hanya sifatnya sementara, Kakak. Makanya harus diubah namanya. Jadi harus segera dilaporkan ke Dinas Pencatatan Sipil supaya NIK-nya ada. Setelah itu datanya diupdate supaya tidak dinonaktifkan. Oke, dari KL Sponse. Oh, mohon maaf, dari 10 Reni Puspita, nomor Pandawa untuk seluruh Indonesia. Iya, Kak, Betul, seluruh Kak. Indonesia. Jadi nomor ini 08118165 ini merupakan nomor resmi dari BPJS Kesehatan untuk layanan administrasi tanpa tatap muka. Jadi bukan hanya Palopo saja, dimanapun kakak berada kakak bisa akses dan save ini nomor ya. Berlaku se-Indonesia, Kak. Iya, se-Indonesia. Kalau BPJS APBD bisa nggak pindah Vaskes ke lain provinsi? Kalau untuk pindah Vaskesnya ke lain provinsi itu belum bisa, Kak. Karena kalau misalnya kakak sudah pindah domisili, itu harusnya kependudukannya juga sudah dipindahkan. Kalau sudah menetap. Tapi kalau sementara, kalau kakak misalnya butuh pelayanan kesehatan itu tetap boleh kok. Oke, dari Kak Elsa. Kak, katanya ada pemutihan BPJS, tapi kok setelah saya cek ada tagihan. Oke. Kakak, untuk pemutihan ini kami juga masih menunggu informasi lebih lanjutnya ya. Jadi kita sama-sama menunggu untuk terkait aturan lebih lanjutnya. Silakan pantau akun resmi BPJS Kesehatan untuk mendapatkan informasi yang terpercaya. Lanjut dari Kak Dede. Kak, aku dan istri pisah. Bisakah anak tetap di kepesertaan suami meski data anak di kakak istri? Boleh, Kak. Selama jelas bahwa di datanya kakak itu, data anaknya kakak maksudnya, itu tertera nama bapaknya ya. Jadi walaupun pisah kakak, orang tua itu berhak menanggung pasangan dengan maksimal 3 orang anak. Dalam hal ini kalau sudah pisah, pasangan kan nggak bisa dijamin, tapi kalau anaknya tetap pisah, walaupun pisah kakak. Seperti itu. Dari Kak Akila. Kak, aku bisa dicicil tunggakan BPJS yang sudah lewat 24 bulan? Bisa, Kak. Bisa langsung daftar rehabnya. Ini sangat mempermudah untuk peserta yang memiliki tunggakan. Jadi bisa langsung daftar rehab melalui aplikasi mobile JKN atau kunjungi kantor terdekat untuk mengetahui jumlah tunggakan dan simulasi tunggakannya. Kemudian pertanyaan dari Kak Nurul Hikmah. Silakan Kak Latif. Kak, suami saya sudah tidak bekerja. Apakah saya bisa tanggung karena saya bekerja? Berkasnya apa saja? Kalau untuk penambahan anggota keluarga, suami terutama itu bisa Kak, kalau suaminya kakak sudah tidak bekerja itu bisa ditanggung. Berkasnya apa saja, Kak Ola? Kartu keluarga. Kartu keluarga. Lewat mana pelaporannya? Pelaporannya bisa online, Kak. Bisa langsung Pandawa di nomor kami di 081181651165, Kak ya. Jadi Kak Nurul Hikmah tidak perlu datang ke kantor untuk menambahkan suaminya. Oke, tidak perlu repot-repot ngantri, Kak. Cukup lewat HP di rumah boleh. Oke. Kenapa kartu BPJS sayang tahu digunakan KTP tidak aktif? Kenapa? Ini gimana maksudnya? Kartu BPJS-nya Kak Ida tidak aktif ya? Saya tidak tahu digunakan KTP tapi tadi tidak aktif, kenapa? Oh, mungkin kakak mengeceknya BPJS-nya itu pakai KTP terus tidak aktif. Kalau misalnya Kak Ida BPJS-nya BPJS tanggungan pemerintah atau mandiri, Kak? Kalau pemerintah biasanya itu karena mungkin dari Kementerian Sosial itu sudah tidak menjamin, seperti itu sih, Kak. Kenapa tidak dijamin?
Kalau dari tanggungan pemerintah daerah biasanya karena ada data yang tidak valid. Kadang-kadang seperti itu, tapi ini harus kita cek terlebih dahulu sih, dan kami sarankan kakak melapor ke BPJS Kesehatan terdekat. Oke. Dari Kak Yuni, aku daftar mobil JKN kok nggak bisa, Kak kendalanya apa? Boleh tulis di kolom chat dulu ya, biar kami tahu. Kak Yuni, biasanya nomor HP-nya ya yang tidak valid. Iya. Kalau nomor HP-nya yang sudah beda atau kakak Yuni tidak ingat nomor HP-nya berapa, itu bisa diupdate lewat WA Pandawa. Iya, untuk perubahan nomor handphone Kak ya. Iya, terus kalau misalnya nomor HP-nya sudah sesuai tapi OTP-nya tidak masuk, Ada nah pulsa. biasanya itu kendalanya karena pulsa. Ya, iya pastikan ada pulsanya Kak ya ketika lakukan pendaftaran aplikasi mobil JKN. Iya, karena OTP-nya SMS berbayar, Kak. Dari Kak Resti, buat BPJS apakah harus ke kantornya? Nggak ada pilihan tempat yang terdekat gitu Kak? Ini misalnya jauh, nggak perlu Kak. Sekarang BPJS Kesehatan mempermudah peserta untuk mendapatkan pelayanan secara non tatap muka. Jadi tidak perlu datang ke kantor, bisa hubungi Pandawa di nomor ini, bisa langsung save atau melalui aplikasi mobil JKN. Jadi banyak kanal-kanal layanan BPJS Kesehatan yang tidak perlu datang ke kantor. Ada juga Viola Kak. Viola ini layanan melalui Zoom. Nah, Oke, itu bisa jadi banyak kanalnya, banyak Kak. sekali ya kanal-kanal BPJS Kesehatan. Kemudian dari Kak Hana, Kak, kalau nomor VA sudah keblokir karena telat pembayaran pertama gimana caranya Kak? Itu dilapor Kak ya kalau misalkan ada peserta mandiri yang masa pembayarannya terlewat, itu bisa dilakukan pengupdatean data kembali, namun akan melakukan menunggu kembali 14 hari, Kak. Iya. Boleh Update langsung pembayarannya lapor. boleh lewat Pandawa enggak, Kak? Untuk pengupdatean nomor Pandawa di Pandawa itu belum bisa Kak untuk nomor pembayaran, bisa langsung kunjungi kantor terdekat ya. Oke, jadi bisa langsung dibukanya itu ke kantor BPJS iya, Kesehatan terdekat, terdekat. Kak. Kak Yuli, Kak, gimana caranya pindah yang berbayar pindah ke gratis? Kalau misalnya kakak mau pindah ke yang gratis, bisa dilapor ke kantor desa atau nanti ke dinas sosial atau dinas kesehatan di kabupatennya Kakak Yuli. Iya, ini dari Kak Indah. Kalau mau turun kelas, apa saja persyaratannya? Kakak mandiri ya? Kalau untuk peserta mandiri, kalau sudah cukup setahun itu baru bisa melakukan perubahan hak kelas rawat untuk peserta mandiri. Cara perubahan hak kelas rawatnya bisa melalui mobil JKN. Silahkan download, bisa lakukan perubahan hak kelas rawat. Kakak Gatot Ya. Wirdianto, untuk fisioterapi anak di rehab medik di Kapur BPJS sampai usia berapa? Kalau untuk usianya tidak ada batasan, Kak. Selama dokter masih menyarankan untuk di fisioterapi, maka itu akan dijamin oleh BPJS Kesehatan tanpa batasan usia. Yang penting sesuai dengan ketentuan pelayanannya. Oke, lanjut. Kakak Mansur Eza, pemutihan iuran BPJS Kesehatan sudah mulai belum Kakak? Belum Kak, belum ada informasi dari pemerintah pusat. Jadi Kakak sabar dulu ya. Nah, sambil menunggu itu boleh dicek apakah kartunya aktif. Kalau tidak bisa diaktifkan, tahu-tahu nanti misalnya butuh. Nah, itu bisa langsung digunakan. Dipastikan selama kakak terdaftar mandiri dan belum ada terkait pemutihan ini, kakak masih melakukan pembayaran sebagai peserta mandiri ya, agar kepesertanya bisa terus aktif. Oke, Kak, BPJS anakku tiba-tiba nonaktif, bisa diaktifkan lagi tidak? Anakku pakai BPJS gratis dari pemerintah. Kalau BPJS-nya nonaktif, yang gratis itu caranya diaktifkan kembali, yang gratisnya itu dilaporkan kembali ke pemerintah setempat, Kak. Bisa ke kelurahan atau ke dinas kesehatan, dinas sosial setempat. Lanjut ke bawah Kak. Kakak-kakak mohon maaf ya kalau ada chatnya yang belum kami bacakan, boleh chat ulang biar kami baca kembali. Assalamualaikum Kakak Erna. Waalaikumsalam. Kakak gimana sama BPJS yang nunggak selama 1 tahun tapi nggak bisa bayar? Nah Kakak Erna, kalau misalnya kakak ada tunggakan, terus misalnya tidak sanggup bayar sekaligus, itu boleh dicicil Kak, boleh. Rehab ya Kak Sambil ya. diusulkan ke pemerintah Kak, sambil diusulkan ke pemerintah sambil dicicil. Seperti itu. Persyaratannya apa kalau mau turun kelas? Kalau mau turun kelas, Kakak Indah harus terdaftar 1 tahun dulu di kelas yang sekarang. Kalau misal kakak terdaftar di kelas 1, mau turun ke kelas 3 atau kelas 2, kakak sudah terdaftar selama 1 tahun di kelas yang sekarang.
Nah, kalau misalnya sudah, itu bisa tidak Kak Latifah dilaporkan lewat online turun kelasnya? Bisa. Jadi untuk pelaporan perubahan hak kelas rawat secara online itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN atau Pandawa. Jadi tidak perlu datang ke kantor, namun dipastikan sudah terdaftar 1 tahun. Nah, 1 tahun 1 dulu, tahun Kak. untuk perubahan hak kelas rawat, mau penurunan atau mau peningkatan hak kelas rawat seperti itu. Oke, Mom Alga Fiori. Assalamualaikum Pak Bu, selamat sore. Waalaikumsalam, Sore, Kak. selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Kakak, wabarakatuh. kalau mau ditanyakan boleh diketik di kolom chat. Pemutihan iuran udah mulai belum? Program pemutihannya belum Kakak? Kak, gimana caranya pindah paskes ke klinik? Soalnya puskesmas berobat 5 kali minta rujukan ke rumah sakit nggak boleh. Oh, kalau untuk pindah paskesnya itu bisa lewat Mobile JKN Kak atau Pandawa. Tapi kalau untuk rujukannya itu harus dicek dulu. Kalau sampai 5 kali dalam waktu yang berdekatan itu harus dicek sih Kak. Ini rujukannya kemana? Berobat 5 kali minta rujukan. Nggak, dia minta Kak. Oke, kalau untuk rujukan itu harus dicek dulu sama dokter Kak. Kalau dokternya bilang ini harus dirujuk, itu boleh kok tanpa diminta dikasih. Iya, betul. Kakak kita baca chat yang paling bawah lagi ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang belum sempat kami bacakan, boleh di chat ulang. Nah, kakak yang ada pertanyaannya, gimana kalau sudah 3 tahun tidak dibayar? Itu cuma 2 tahun yang dibayar aja. Kak? Iya, betul. Ini dari pertanyaan Kak Kinabila. Betul. Jadi ketika peserta yang sudah menunggak 3 tahun lebih, semuanya akan disamaratakan hanya dibayarkan selama 2 tahun, sisanya itu akan diputihkan. Kak, anak cikal emak. Kak, aku sudah hubungi Pandawa tapi gak ada respon. Itu biasanya sih kalau sudah di chat itu paling lambat 60 menit harus diklik administrasi atau informasi Kak. Iya, kakak butuh apa di Pandawa, dan kalau misalkan butuh administrasi itu paling lambat balasannya 1 kali 24 jam setelah tiket terkirim. Oke. Seperti itu. Jadi kakak cukup bilang halo atau P, itu sudah ada SMS otomatisnya. Dari Kak Neneng, saya udah 7 bulan nggak bayar. Kalau nanti ke rumah sakit harus bayar dulu tunggakannya atau gimana Kak? Betul. Betul. Untuk penjaminan di BPJS Kesehatan, baik di puskesmas atau rumah sakit, itu status kepesertanya harus aktif Kak. Nah, kalau kakak Neneng masih menunggak, itu artinya belum bisa digunakan. Jadi silakan lakukan pembayaran agar kepesertanya bisa aktif. Oke. Karena syarat untuk penjaminan itu BPJS-nya harus aktif Kak. Tapi ini kami sampaikan di awal, kakak Neneng sebaiknya pembayaran iurannya itu dilunasi tidak pada saat mau digunakan saja. Karena kalau pada saat mau digunakan saja baru dilunasi, kalau kakak Neneng rawat inap itu akan kena denda layanan Kak. Betul. Ini kita lanjut Kak ya. Luar biasa ini responnya teman-teman semua. Ya maaf ya kakak kalau ada chatnya yang tidak sempat kami baca atau kami terskip. Kak, kenapa saya baru pindah dari BPJS pemerintah ke Mandiri tiba-tiba ada tagihan dari Kak Fikri? Artinya kakak dialihkan kemarin ke penerima bantuan iuran atau tanggungan pemerintah dalam keadaan ada tunggakannya. Jadi itu nggak tiba-tiba Kak ya. Jadi memang riwayatnya kakak pertama Mandiri, terus nunggak, dialihkan. Nah, artinya yang tunggakan yang Mandiri itu tunggakan yang dulu, yang ada tagihannya. Jadi Kak Fikri boleh jadi sebelum ditanggung sama pemerintah, Kak Fikri pernah terdaftar Mandiri dan itu ada sisa tunggakannya. Nah, mungkin itu yang menjadi wajib bayar sekarang. Dari Kak Siti Nurhama, maaf mau tanya kalau ganti nomor HP gimana caranya karena mau download Mobile JKN. Oke Kak, untuk perubahan nomor handphone bisa hubungi Pandawa untuk melakukan perubahan nomor handphone. Langsung save nomor ya. Tidak perlu repot-repot ke kantor. Untuk jadi chat nomor Pandawa ini kakak nanti pilih administrasi perubahan data. Iya, perubahan data nanti tinggal pilih perubahan nomor handphone. Nanti akan dibantu sama Pandawa untuk melakukan perubahan nomor handphone. Tapi belum ganti kakak, boleh nggak aku buat BPJS Kak? Kakak Syari All Shop, kalau misalnya belum bisa kakak, itu kami belum bisa melakukan perubahan data Kak, karena kalau di BPJS Kesehatan mengikut dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi kami sarankan sebaiknya dilaporkan dulu ke Dukcapil Kak untuk pisah kakak. Iya. Ini dari Kak, kenapa BPJS kami tiba-tiba berpindah dari Mandiri ke PBPU dan BPPMDA tapi cuma 1 bulan? Mom Aski, jadi artinya kakak dulu
mandiri terus dialihkan ke pemerintah, desa tapi cuma 1 bulan. Apakah kakak pindah domisili? Itu kemungkinannya? Iya, kemungkinan atau ada datanya yang tidak valid. Iya, Harusnya sih, itu biasanya harus sih dicek seperti lebih itu lanjut Kak. sih, Kak. Kenapa cuma 1 bulan terdaftar lalu nonaktif lagi? Atau ada pengurangan kuota dari Pemdanya? Iya, dari pemerintah. Iya, itu mau dicek dulu untuk pertanyaan dari kakak ya. Kakak anak ini HP-nya sudah berapa kali dipakai chat Pandawa Kak? Karena kadang-kadang kalau sudah terlalu sering itu kadang-kadang ini di WA-nya membaca itu sebagai spam. Biasanya seperti itu. Oke. Boleh dicoba pakai HP temennya Kak atau saudaranya? Ini Kak dari Kak Juni. Silakan Kak Latif. Kak, kalau BPJS kelas 3 bisa nggak dirawat rumah sakit kelas tipe A, B? Boleh Kak. Selama itu atas indikasi medis boleh kok Kak. Jadi tidak tanpa melihat apakah ini tipe B, tipe A atau tipe C, itu boleh kok Kak, boleh dirawat. Yang penting itu sesuai indikasi medis. Oke. Ini pertanyaan yang paling banyak nih dari Kak Lalita. Kak, untuk program pemutihan sudah mulai belum ya? Kak, untuk program pemutihan sampai saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut ya berdasarkan peraturan presidennya. Jadi kita sama-sama pantau di akun resmi BPJS Kesehatan, boleh follow langsung TikTok kami di Makan Japalopo atau di BPJS Kesehatan RI untuk mendapatkan informasi terpercaya. Jadi untuk pemutihan belum mulai, jadi bagi kakak-kakak yang terdaftar sebagai peserta mandiri silahkan lakukan pembayaran rutin agar kepesertaannya bisa tetap digunakan. Oke, Kakak Pratama JN, Kak, gimana caranya aktifkan BPJS dari tanggungan PNS, orang tua PNS karena umur sudah lewat 25 tahun dan tamat kuliah. Pilihannya gimana Kak? Mau daftar mandiri Kak Pratama? Kalau Kakak mau daftar mandiri gimana? Kalau mau daftar mandiri bisa melalui layanan tanpa tatap muka di nomor Pandawa Kak. Jadi untuk anak yang sudah keluar tanggungan itu silakan beralih ke mandiri. Caranya daftar lewat Pandawa atau melalui aplikasi mobil JKN. Seperti itu. Kakak Manse, Kak, kalau daftar BPJS gimana? Kalau mau daftar mandiri boleh lewat Pandawa Kak. Nanti Kakak siapkan KTP dengan buku tabungannya. Ya, nomor rekeningnya ya. Iya, nomor rekeningnya. Nanti tinggal dipoto, upload. Dari Kak, ini nggak ada gambar bunga lah Kak. Kalau nggak bisa login JKN gimana ya? Lupa sandi tapi OTP nggak muncul. Dipastikan ada pulsanya Kak. Jadi ketika lupa kata sandi di aplikasi mobil JKN itu ada kode verifikasi. Nah, kode verifikasi itu melalui SMS dan menggunakan pulsa Kak. Pulsa. Jadi tapi dipastikan dulu Kak nomor HP-nya sudah sesuai. Jika sudah sesuai pastikan pulsanya ada Kak ya. Oke, minimal 2.000 sih Kak. Iya. Cara mengecek tunggakan gimana Kak Fitri? Kalau Kak Fitri mau cek tunggakannya, tidak mau repot-repot ke kantor, bisa lewat Pandawa Kak. Save langsung Kak ya nomornya untuk mengecek jumlah tunggakannya. Kak, kalau nunggak setahun bagaimana ya? Karena saya sudah keluar dari daftar gaji orang tua. Kalau statusnya nonaktif dari tanggungan orang tua tapi belum pernah dialihkan, itu tidak ada tagihannya kok Kak. Iya. Kecuali pada saat itu Kakak langsung alihkan ke mandiri. Itu ada tagihannya. Betul. Kak Yahya, kalau pindah kelas bisa nggak dari kelas 1 ke kelas 3? Boleh. Yang penting sudah terdaftar minimal 1 tahun Kak ya untuk perubahan hak kelas rawatnya. Pindah kelas Kak, tadi saya mengaktifkan lagi BPJS Mandiri dari kelas 2 ke kelas 3. Itu boleh kok Kak, boleh. Boleh dialihkan. Oh, ini lanjutannya Kak. Terus milih 14 hari kerja, nanti tetap bayar denda nggak ya? Nggak Kak ya, nggak perlu bayar denda. Nanti tinggal tunggu 14 hari bisa langsung bayar dan aktif. Iya. Jadi nanti kalau denda itu sebenarnya kalau Kakak pernah nunggak terus tiba-tiba rawat inap dan baru dilunasi iurannya pada saat mau masuk rawat inap itu, nah itu kena denda Kak. Kak Nita, gimana caranya cek BPJS Kesehatan aktif atau tidak Kak? Boleh lewat Pandawa Kak, kalau Kakak mau tanpa ke kantor BPJS boleh lewat Pandawa, nggak perlu repot-repot ke kantor Kak. Ini dari Kak Fitri Mam. Bu, kalau bikin BPJS Mandiri dikasih kartunya apa enggak? Nah, untuk peserta JKN itu saat ini sudah tidak menggunakan kartu Kak. Jadi mau segmen mandiri, mau sebagai karyawan swasta atau sebagai pekerja itu sekarang menggunakan kartu digital melalui aplikasi mobil JKN. Jadi silahkan download, di situ ada kartunya secara digital.
Seperti itu. Kakak Ling Aiping, Kak, suami sama anak saya sudah BPJS pemerintah, sedangkan saya BPJS Mandiri. Gimana saya alihkan? Gimana caranya nih Kak untuk peralihan ke penerima bantuan iurannya? Gimana caranya Kak? Oke, jadi Kak Ling, untuk kami di Kota Palopo untuk peralihan sebagai penerima bantuan iurannya itu mengusulnya di kantor lurah sesuai dengan domisilinya, kemudian nanti kantor lurah yang teruskan ke dinas kesehatan dan melapor ke BPJS. Setelah itu peserta wajib mengecek apakah kartunya sudah aktif atau belum. Ini lanjut Kak. Kakak Sagitarius, kalau mandiri udah nggak bayar akan dialihkan ke PBI. Kalau mandiri sudah menunggak itu masih jadi wajib bayar sih Kak. Kalaupun dialihkan nanti ke PBI itu masih jadi wajib bayar. Dari Kak Lalita, Kak mau ganti BPJS Mandiri ke gratis tapi masih punya tanggungan. Tunggakan kali ya. Tunggakan. Iya. Tunggakannya itu masih tetap dibayarkan Kak ya. Kalau memang ternyata dari kebijakan Pemda langsung alihkan, artinya tunggakannya itu tetap dibayarkan. Seperti itu. Kalau Kak Susilawati mahal banget dendanya, kalau cuma menunggak nggak ada dendanya kok. Ya. Kakak cuma bayar tunggakan saja. Tapi kalau misalnya kakak masuk rumah sakit nih, terus baru mau dilunasi tunggakannya, nah itu baru kena denda. Dari Karika, Kak BPJS aku udah pemerintah, aku mau masukkan anak aku BPJS kakak, tapi bayar tunggakan dulu Kak. Oh iya sih. Oh ini ada pertanyaan lanjutannya Kak? Ini enggak ada kan dari Karika? Enggak ada. Anaknya Karika usianya berapa? Boleh tulis dulu di kolom chat Kak. Saya dari Mojokerto, BPJS ikut pabrik sekarang udah di PHK. Bolehkah saya minta KIS? KIS mungkin dia yang gratis Kak. Oh. Betul, yang iurannya dibayarkan sama pemerintah Kak. Oh sebenarnya sih nggak gratis Kak, karena Pemda yang bayarkan. Iya. Mungkin tanggungan pemerintah lebih tepatnya Kak. Pemerintah ya. Boleh ndak? Boleh nanti dilaporkan ke pemerintah setempat Kak, diusulkan ke dinas kesehatan atau dinas sosialnya. Oke, ini kakak-kakak yang baru bergabung boleh langsung tulis di kolom chatnya Kak ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Karena sebentar lagi kita akan live untuk Makanja on air hari ini, karena ada kami selama tiap hari Kamis pukul 4 sore selama 1 jam. Oke. Dari Karika, 4 tahun kakak bayar tunggakan dan bayar BPJS anak dulu. Oh yang tadi ini. Ya. Oh ini lanjutannya. Oh iya. Dari Karika. Bayar tunggakan dan bayar BPJS anak dulu. Itu loh Kak. Kak kalau aku udah pemerintah dan aku memasukkan anak. Ya sih Kak harus dilunasi dulu tunggakannya dulu. Tapi maksimal tunggakannya cuma 2 tahun kok yang dibayar. Kalau misalnya anaknya kakak belum pernah terdaftar sama sekali, harus didaftarkan sebagai peserta mandiri dulu Kak, dan itu tagihannya 2 tahun. Nah, setelahnya itu diusulkan untuk menjadi tanggungan pemerintah lagi. Lanjut dari pertanyaan Sagitarius, kalau lewat bayar tanggal 10 nggak kena denda? Nggak kena Kak. Selama kakak bayar rutin di bulan yang sama itu tidak ada dendanya. Oke, Kak Latif, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup live kita hari ini, silahkan Kak dipilih. Doanya kakak buat almarhum Alin Sanjaya, semoga husnul khotimah Kak. Ya, untuk keluarga yang ditinggalkan ditambahkan ya. Dari Kak Darius Yohanes, kita doakan yang terbaik untuk almarhum Kak ya. Iya, semoga diterima seluruh amal ibadahnya. Ini dari Kak Aquarius 81 sebagai pertanyaan penutup kita hari ini Kak Latif. Aku bantu bacakan ya. Apa benar misal rawat inap setelah 40 hari bayar tunggakan tidak kena denda? Ini tidak kena denda Kak, dia sampaikan. Oh, Kakak Aquarius, kalau masa denda itu sebenarnya 45 hari Kak. Jadi misalnya kakak bayar iuran tunggakan hari ini, terhitung hari ini sampai 45 hari ke depan itu kakak masuk namanya masa denda. Nah kalau dalam rentan waktu 45 hari itu kakak rawat inap, maka akan kena denda layanan. Tapi kalau cuma rawat jalan, itu tidak akan kena denda Kak. Jadi seperti itu maksudnya. Tapi tetap bisa digunakan ya? Tapi tetap bisa digunakan kalau kakak cuma mau berobat di puskesmas, boleh kok Kak, tidak kena denda. Yang penting kartunya aktif. Oke, mungkin terima kasih kakak semuanya yang sudah menemani kita selama 1 jam ini. Silakan pantau kami untuk mendapatkan informasi yang terpercaya di Makanja Palopo atau di media sosial
BPJS Kesehatan RI. Kami ada live setiap hari Kamis pukul 4 sore selama 1 jam ke depan. Untuk yang mau mengetahui informasi lebih lanjut boleh langsung follow. Mungkin Kak Latif ada yang mau disampaikan terakhir? Boleh di follow di Instagramnya kami atau boleh di TikTok. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di chat itu kalau kita lagi live. Setiap hari Kamis Kakak jam 4 sore. Oke, saya Latifah. Dan pamit saya undur Latif. diri. Sampai bertemu di live selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, mohon maaf Kakak yang belum dijawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.